kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami bersuka cita pada hari ini Tuhan, karena Engkau sudah memberi kami kelimpahan, Engkau memberi kami berkat yang luar biasa. Kami mau Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersuka cita atas Engkau Tuhan. Terima kasih. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, sebelum kita nanti mendengarkan firman, kita mulai ibadah. Dan pada hari ini kita angkat satu pujian, Suka-Sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Kita mau diapakan oleh Tuhan, terserah Tuhan. Saat ini Bunda Rina ditemani oleh Kak Ira, Kak Dian, dan Kak Eko. Semangat. Yuk kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita pujikan tok 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 ya. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila ku dengar suaranya, buka pintu hatimu. Yesus kan masuk dalammu. Sukacita selalu. Sekali lagi ya. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila ku dengar suaranya, Yesus kan masuk dalammu. Sukacita selalu. Semuanya sudah sukacita hari ini ya. Bunda percaya kalian semua sudah diberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Dian akan memimpin doa. Mari Kak Dian. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Engkau limpahi kami dengan sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam, bertumbuh, berbuah dalam setiap hati kami. Dan Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. La 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 la. Shalom adik-adik semua. Sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik ada di mana sekarang? Oh, di rumah ya. Sama ini. Budina juga ada di rumah Budina. Jadi saat ini Budina sedang tidak memakai masker ya. Sekarang kita mulai saja ya firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, saat ini kita memang masih di rumah, tapi kita tetap harus semangat ya.
semangat mendengarkan firman Tuhan. Apalagi sebentar lagi kita mau merayakan Natal ya. Jadi kita tetap harus semangat sekolah minggunya ya, supaya Tuhan senang, supaya Tuhan tahu bahwa kita anak-anak yang hebat ya. Dan saat ini firman Tuhan saat ini berjudul susah senang tetap ikut Yesus. Apa? Susah senang tetap ikut Yesus ya. Firman-Nya terambil dari Matius 11 ayat 2 sampai 11 ya. Silahkan adik-adik buka ya dan dibaca. Cerita ini mengenai apa ya? Cerita ini mengenai kenapa anak-anak Tuhan tetap diizinkan Tuhan merasakan hal yang tidak enak. Anak-anak Tuhan kok masih nggak enak ya? Seperti kisahnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini dari muda sudah menyiapkan jalan bagi kelahiran Tuhan Yesus ya. Katanya waktu di padang gurun itu ya, Yohanes Pembaptis selalu berseru-seru, persiapkan jalan bagi Tuhan, ya kan? Persiapkan jalan bagi Tuhan, gitu. Yohanes Pembaptis sangat setia, meskipun hal yang berat dia alami. Bahkan suatu hari Yohanes Pembaptis ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini berarti hal yang gak enak ya. Kok sudah rajin, sudah setia, malah ditangkap, masuk penjara lagi. Yohanes Pembaptis di dalam penjara jadi mikir, bimbang, ragu-ragu. Sebetulnya dia ini Mesias yang ditunggu-tunggu, apa bukan toh Tuhan Yesus ini? Mikir-mikir begitu karena keraguannya. Kemudian Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar di depan murid-muridnya ya, dan di depan orang-orang banyak. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang dan menyampaikan pertanyaan Yohanes Pembaptis yang sedang dipenjara. Kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus, selama ini Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal ya. Melakukan banyak mukjizat, mulai dari air jadi anggur. Apalagi ya, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Itu semua adalah karya, itu semua adalah bukti bahwa Tuhan Yesuslah Mesias, Allah yang dijanjikan itu. Begitu ya. Lalu jawaban Tuhan Yesus ini, mendengar jawaban Tuhan Yesus ini, murid-murid Yohanes kemudian pulang menyampaikan itu kepada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis menjadi bersemangat ya, bersemangat ya, terus tetap melayani Tuhan meskipun hal yang sulit dihadapi, bahkan sampai akhir, sampai Yohanes Pembaptis meninggal. Yohanes Pembaptis tetap setia mengikut Tuhan, tetap melayani Tuhan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Kadang-kadang anak Tuhan ya, meskipun sudah rajin, tetap saja mengalami hal yang gak enak. Misalkan pada suatu hari ada anak yang namanya Piko. Piko ini selalu rajin, selalu jadi anak yang baik ya. Di rumah nurut sama papa mamahnya. Di sekolah tugas-tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Di sekolah tidak pernah nyontek. Kalau jadwalnya piket selalu piket tepat waktu, bersih ya, hebat. Nilainya bagus, teman-temannya semua suka, guru-gurunya suka, orang tuanya suka, tetangga-tetangganya suka. Piko anak yang hebat ya. Tapi suatu hari Piko ke sekolah minggu. Piko bertemu dengan temannya yang bernama Bombom. Nah, Bombom ini anak yang suka usil,
Piko sekolah minggunya di samping Pom-Pom duduknya, lagi memuji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pom-Pomnya teriak-teriak di sampingnya, puji Tuhan. Aduh, teriak-teriak di telinganya Piko sampai kesakitan. Aduh, gitu. Setiap kali memuji Tuhan, Pom-Pom selalu teriak di telinganya Piko. Aduh, sampai seperti itu ya. Nah, kemudian tapi Piko tidak membalas. Piko anak yang baik, dia diam saja. Hingga saatnya berdoa lalu firman. Nah, Piko sudah tenang duduk seperti anak yang lain, siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi Pom-Pom, Piko, dengerin aku bawa mainan, ayo mainan sama aku. Piko dalam hatinya, sabar, aku harus diam, aku tidak boleh menjawab, aku harus diam. Dia cuma kode sama Pom-Pom, dengerin firman, cuma gitu saja ya. Piko selalu berusaha untuk tenang ya. Sementara Pom-Pom sampai narik-narik tangannya, Piko, ini loh aku punya mainan, firman dengerin ya. Sampai akhirnya sekolah minggu selesai. Piko dalam hatinya, ya ampun, aku ini kan sudah berusaha supaya tenang di sekolah minggu, mendengarkan firman dengan baik, memuji Tuhan dengan baik, tapi sampingku ini kok Pom-Pom kayak gitu. Untungnya sudah selesai, puji Tuhan, sudah selesai sekolah minggunya. Nah, Piko berhasil sampai selesai ya. Bahkan Piko setelah sekolah minggu bisa menasihati Pom-Pom. Pom-Pom, lain kali jangan seperti itu lagi. Kalau kamu rame lagi, aku nggak mau sekolah minggu di sampingmu. Kamu harus tenang ya Pom-Pom. Nah, Piko jadi anak yang hebat, sampai selesai tetap setia. Ya, jadi begitu adik-adik ya. Kadang-kadang sebagai anak Tuhan, meskipun kita sudah rajin, berdoa sudah rajin, baca firman sudah rajin, dengan orang lain selalu baik, tapi Tuhan tetap mengizinkan hal yang tidak enak terjadi. Seperti pada Yohanes Pembaptis, bahkan sampai di penjara. Tapi Yohanes Pembaptis kemudian ingat, oh iya, Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang layak disembah, hanya Tuhan Yesus yang layak dipercaya, hanya Tuhan Yesus yang patut kita sembah, kita layani dengan sepenuh hati. Kalau kita bisa setia sampai akhir, maka ini yang akan didapatkan ya. Dengarkan ayat emasnya yang akan dibacakan oleh salah seorang temanmu. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin. Amin. Ya, ayat emas tadi menyatakan bahwa kita akan mewarisi negeri. Ya, artinya kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Jadi, jadilah kita sebagai anak-anak yang setia. Meskipun hal yang sulit terjadi pada kita, kita tetap setia. Seperti Yohanes Pembaptis, seperti Piko, ya, sebab Tuhan mengizinkan hal-hal yang berat terjadi karena Tuhan percaya kita akan tetap setia mengandalkan Tuhan, ya. Dan sebab itu jangan sampai kita jadi nggak semangat menyambut Natal nanti, ya. Kita harus tetap semangat menyambut Natal seperti Natal-Natal yang dulu, ya. Bahkan ditambah lagi semangatnya, ya. Supaya apa? Supaya kita semakin diberkati Tuhan, terlebih lagi karena kita suka melakukannya, karena Tuhan juga percaya bahwa kita adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang terus semangat, anak-anak yang tetap setia mengandalkan Tuhan, ya. Jadi sambut Natal nanti dengan sukacita, ya. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu hari ini sungguh-sungguh telah menguatkan kami.
Tuhan, sebentar lagi kami akan menyambut Natal dan kami saat ini masih dalam masa pandemi. Namun Tuhan, firman-Mu tadi mengingatkan kami bahwa kami harus tetap setia. Dan kami yakin Tuhan, Engkau percaya kalau kami Engkau izinkan melewati hal-hal yang tidak enak. Itu berarti Engkau percaya bahwa kami bisa terus setia, bisa menjadi anak-anak yang Engkau banggakan. Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau tetap bersemangat memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami juga akan tetap semangat menyambut Natal nanti. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan kegiatan kami hari ini. Berkati kami agar semua yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati keluarga kami agar kami semua dapat menjadi saksi-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Doa kami ini kami serahkan di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus indah, indah.